Gempar, gempar, gempar. Ternyata, selama puluhan tahun, jutaan hektar lahan sawit dan pertambangan ilegal dikuasai oleh para mafia. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa membayar pajak dan tidak memikirkan kerusakan alamnya. Ini parah banget. Tapi di bawah komando Presiden Prabowo yang tidak pernah takut mati, beliau berhasil merebut kembali ratusan triliun dan jutaan hektar lahan yang selama ini dikuasai oleh para mafia itu. Lantas, apakah mereka akan melawan balik? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Bongkar mafia hutan dan nyita duit triliunan itu bukan cuma butuh bukti, tapi butuh nyali. Pemerintah terbukti berani pasang badan, tapi apakah oknum-oknum ibalik layar ini benar-benar sudah kehabisan akal? Ada dugaan kuat, uang korupsi itu dipakai lagi buat membiayai gerakan anti pemerintah. Benar ya? Awas loh. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran. Apakah menurut kalian langkah pemerintah kali ini sudah cukup keras atau justru mafia-mafia ini yang masih terlalu kuat? Simak fakta lengkapnya sampai akhir. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu datanya ada, faktanya ada. Perjuangannya berat, tapi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Ya, dengan kemajuan. Kalau mafia dan pejabat korup bisa bersatu buat menggerogoti hak rakyat, kenapa kita sebagai rakyat kecil tidak bersatu untuk mengawasi mereka? Luapkan kepedulian kalian dengan klik like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Jangan biarkan isu penting ini tenggelam begitu saja. Biar kita saling tahu kekuatan persatuan kita, ketik di kolom komentar nama daerah asal kalian. Ayo buktikan rakyat dari seluruh pelosok negeri hadir mengawal kasus ini. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, langkah tegas Presiden Prabowo bersama Menkyu Purbaya dan Kejaksaan Agung berhasil membongkar jaringan besar di balik mafia hutan dan tambang ilegal. Lah, yang jadi pertanyaannya, apakah bisa mengungkap dalang utama di balik skandal ini? Coba teman-teman tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama. Uang tunai senilai 1,4 triliun rupiah yang dipamerkan di gedung Kejaksaan Agung bukanlah angka di atas kertas semata. Jika uang pecahan Rp100.000 itu ditumpuk rapi, tingginya mencapai hampir 3 meter atau setara dengan tinggi atap rumah warga. Bayangkan, itu baru sebagian kecil dari total kerugian negara yang berhasil disita. Angka fantastis ini menjadi bukti nyata betapa masif dan brutalnya pengerukan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum mafia dan pejabat korup selama bertahun-tahun. Selama ini, sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menjadi ladang basah yang dikuasai secara ilegal. Luas lahan hutan yang dikuasai secara tanpa izin mencapai lebih dari 5,8 juta hektar, sebuah wilayah yang sangat luas dan setara dengan gabungan beberapa provinsi. Dari lahan seluas itu, para oknum menikmati hasil bumi Indonesia tanpa membayar pajak, tanpa mengurus izin resmi, dan tanpa memikirkan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan. Ketika bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor terjadi, rakyat kecillah yang harus menanggung akibatnya, sementara para penikmat uang haram ini hidup mewah tanpa tersentuh hukum.
Langkah tegas yang diambil pemerintah saat ini dalam menyita aset dan menagih denda administratif sektor kehutanan patut diacungi jempol. Denda administratif yang terkumpul mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak dan sanksi denda lingkungan hidup. Ini memperlihatkan bahwa negara mulai menunjukkan taringnya dan tidak lagi tinggal diam melihat kekayaan alamnya dirampok. Namun, pengungkapan fantastis ini juga menyisakan pertanyaan besar di pikiran masyarakat awam. Bagaimana mungkin kegiatan ilegal berskala raksasa ini bisa berjalan mulus selama berpuluh-puluh tahun tanpa terdeteksi? Jawabannya tentu karena adanya kerjasama yang rapi antara oknum pengusaha rakus dan oknum pejabat pemegang wewenang yang menutup mata demi imbalan tertentu. Visualisasi tumpukan uang tunai tersebut menjadi tamparan keras, sekaligus pembuktian kepada publik. Keberanian pemerintah untuk membuka fakta ini secara terang-terangan menunjukkan awal dari perlawanan terhadap sistem lama yang rusak. Rakyat tidak lagi hanya disuguhi janji manis atau janji penangkapan tanpa hasil, melainkan bukti nyata pengembalian hak-hak negara yang selama ini dicuri dari perut bumi Indonesia. Wah, teman-teman. Jika kita melihat seberapa besar kejahatan korupsi di Indonesia, maka sudah sepantasnya RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Menangkap koruptor saja tidak akan pernah cukup jika uang hasil kejahatannya dibiarkan tetap mengalir bebas. Disinilah letak perbedaan mendasar dan langkah krusial yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudisadewa bersama jajaran Kejaksaan Agung. Strategi utama yang digunakan sekarang tidak lagi sekadar memenjarakan orangnya, melainkan mengejar dan mengunci seluruh aliran uangnya dari hilir ke hulu. Dalam dunia hukum dan keuangan, metode ini dikenal dengan istilah mengintai rantai transaksi keuangan secara menyeluruh. Selama bertahun-tahun, mafia sektor kehutanan dan pertambangan sangat mahir menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Mereka bukan pemain baru yang amatir. Begitu mendapatkan keuntungan triliunan rupiah dari hasil pengerukan kekayaan alam secara ilegal, uang tersebut tidak disimpan di bawah bantal atau di rekening pribadi. Keuntungan haram itu langsung diputar melewati berbagai saluran yang sangat rumit, dialirkan ke perusahaan-perusahaan cangkang buatan, disamarkan sebagai bentuk investasi yang seolah-olah legal, atau bahkan dilarikan ke luar negeri agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Inilah penyebab utama mengapa di masa lalu, negara kerap kali kalah dan gigit jari. Walaupun pelakunya tertangkap dan dipenjara, uang rakyat yang dicuri sudah terlanjur hilang tanpa bekas. Namun, skema permainan kotor tersebut kini mulai dipatahkan secara sistematis. Kolaborasi antara pengawas keuangan negara dan aparat kejaksaan bekerja ibarat tim pemburu yang membagi tugas dengan sangat rapi. Kejaksaan bertindak sebagai pihak yang menindak dan mengejar para pelakunya di lapangan. Sementara Kementerian Keuangan bertugas mengunci seluruh pintu keluar masuk aliran dana, serta membekukan aset-aset terkait. Begitu ada celah atau jalur keuangan ilegal yang coba digunakan oleh para oknum, jalur tersebut langsung ditutup rapat-rapat. Langkah tegas ini dibuktikan dengan keberhasilan penagihan denda administratif sektor kehutanan yang menembus angka lebih dari 7,2 triliun rupiah, ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak dari perkara korupsi yang mencapai hampir 2 triliun rupiah. Angka-angka spektakuler ini tidak muncul begitu saja seperti pertunjukan sulap. Hasil besar ini merupakan buah dari proses penelusuran dokumen yang panjang, audit keuangan berlapis, penagihan paksa tanpa kompromi, serta keberanian penuh untuk memaksa para oknum menyerahkan kembali apa yang bukan menjadi hak mereka. Dampak dari pengetatan sistem pengawasan keuangan ini, membuat para pemain lama dan oknum pejabat yang biasa menikmati fasilitas kotor mulai ketakutan. Mereka yang dulunya bisa bersikap santai karena merasa kebal hukum, kini mulai gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Mengapa demikian? Sebab mereka menyadari bahwa penindakan kali ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan negosiasi di balik meja atau sekadar kompromi damai. Negara tidak hadir untuk bernegosiasi, melainkan datang untuk menagih seluruh tunggakan utang atas kerusakan alam dan penyerobotan hak rakyat. Selain menyita uang tunai dan menagih denda, ketegasan ini juga membuahkan hasil luar biasa di lapangan dengan mengamankan kembali lebih dari 10.000 hektar kawasan tambang dan jutaan hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal. Hal ini memberikan sinyal yang amat jelas bahwa pengawasan pajak serta penerimaan negara kini diperketat hingga ke tingkat yang paling detail. Setiap rupiah yang dihasilkan dari bumi Indonesia wajib dipertanggungjawabkan dan masuk ke kas negara untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk memperkaya segelintir kelompok yang haus kekuasaan dan harta.
Langkah penguncian aliran dana ini menjadi fondasi penting agar korupsi di sektor sumber daya alam dapat dihentikan sampai ke akar-akarnya. Pertarungan melawan perampokan sumber daya alam ini ternyata menyimpan sisi yang jauh lebih gelap dan membahayakan keselamatan bangsa. Kejahatan yang terjadi bukan lagi sekadar soal sekelompok oknum yang ingin memperkaya diri sendiri, membeli mobil mewah, atau membangun rumah megah dari hasil mencuri kekayaan negara. Permainan ini telah bergeser ke tingkat yang jauh lebih mengkhawatirkan, yaitu adanya dugaan kuat bahwa sebagian dari uang hasil korupsi triliunan rupiah tersebut dialirkan untuk membiayai gerakan-gerakan yang sengaja dirancang untuk menyerang dan melemahkan pemerintah. Disinilah alasan utama mengapa Presiden Prabowo Subianto mengekspresikan kemarahan yang luar biasa dan menegaskan bahwa negara tidak akan pernah gentar untuk melawan. Situasi ini bukan lagi sebatas persoalan kerugian ekonomi biasa, melainkan sudah menyentuh ranah ancaman terhadap kedaulatan serta stabilitas nasional. Coba kita pahami logika sederhananya secara perlahan menggunakan akal sehat kita bersama. Ketika sebuah kelompok mafia dan oknum pejabat korup berhasil menguasai dana haram dalam jumlah yang sangat fantastis, mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, mereka pada dasarnya memiliki modal finansial yang hampir tanpa batas. Dengan uang sebanyak itu, apa saja yang bisa mereka beli dan kendalikan? Mereka bisa membeli narasi, membayar oknum-oknum pembuat kegaduhan, membiayai pembentukan opini publik yang menyesatkan, hingga mendanai pergerakan massa untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. Ini adalah skenario yang sangat ironis sekaligus menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang yang seharusnya menjadi milik rakyat, uang yang berasal dari pengerukan hutan, tambang, dan tanah air kita sendiri, justru dirampok oleh para oknum jahat. Kemudian, hasil rampokan tersebut digunakan kembali sebagai senjata untuk mendanai gerakan yang bertujuan merusak rumah kita sendiri dan menjatuhkan upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Ibarat kata, rumah kita dimasuki oleh kawanan pencuri yang menguras seluruh isi tabungan kita. Bukannya melarikan diri dengan sembunyi-sembunyi, pencuri tersebut justru menggunakan uang tabungan kita untuk menyewa preman guna menyerang kita dan menghancurkan pintu rumah kita dari luar. Strategi licik seperti ini dilakukan agar perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum terpecah. Para mafia berharap, dengan membuat suasana negara menjadi bising, kacau, dan tidak stabil, fokus pemerintah dalam mengusut kasus korupsi sektor kehutanan dan pertambangan akan terganggu. Mereka ingin menciptakan kondisi di mana negara menjadi lemah, sehingga operasi penertiban lahan dan penyitaan aset triliunan rupiah yang sedang berlangsung bisa dihentikan di tengah jalan. Namun, kalkulasi para perampok uang rakyat tersebut tampaknya meleset jauh. Pemerintah tidak lagi memilih untuk bersikap defensif atau sekadar bertahan di balik meja diplomasi yang halus. Langkah penindakan yang diambil belakangan ini justru bertambah agresif, cepat, dan transparan di hadapan publik. Tindakan menyita uang tunai triliunan rupiah, merebut kembali jutaan hektar lahan hutan yang dikuasai secara ilegal, serta menutup rapat-rapat seluruh jalur transaksi keuangan haram, adalah bentuk perlawanan balik yang sangat nyata dari negara. Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah sangatlah tegas dan tidak ambigu. Sumber pendanaan utama kalian sudah kami temukan, jalurnya sudah kami kunci, dan permainannya harus berakhir sekarang juga. Di tengah pertarungan sengit antara negara melawan jaringan mafia sumber daya alam ini, peran masyarakat luas menjadi sangat krusial dan menentukan. Kita berada di era digital di mana informasi bergerak dengan sangat cepat, dan medan pertempuran tidak hanya terjadi di pengadilan atau di kawasan hutan pertambangan, tetapi juga di ruang-ruang media sosial. Ruang publik kita setiap hari dibombardir oleh berbagai macam narasi, isu politik, serta manipulasi informasi. Sangat mungkin bahwa sebagian dari narasi yang terlihat seperti membela rakyat atau berpura-pura mengkritik kebijakan, sebenarnya didorong dan dibiayai oleh kepentingan kelompok tertentu yang panik karena bisnis haramnya sedang digulung oleh negara. Oleh karena itu, sebagai rakyat kecil yang mencintai negeri ini, kita dituntut untuk menjadi masyarakat yang makin cerdas, kritis, dan tidak mudah diadu domba. Kita harus bisa membedakan mana kritik yang jujur, sehat, dan murni demi kebaikan bangsa, dengan mana gerakan settingan yang ditunggangi oleh uang haram hasil korupsi. Keberanian pemerintah dalam membongkar kedok para perampok ini wajib terus kita kawal bersama. Kita tidak boleh biarkan ketegasan ini hanya menjadi gelombang sesaat yang menghangat di awal namun pelan-pelan melempem di tengah jalan, karena adanya tekanan dari para pemilik modal kotor. Perjuangan untuk membersihkan negara dari cengkeraman mafia hutan, mafia tambang,
Dan oknum pejabat yang khianat adalah maraton panjang yang membutuhkan stamina dan persatuan seluruh elemen masyarakat. Negara telah menunjukkan taringnya. Hukum mulai ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan tumpukan uang hasil kejahatan telah diperlihatkan secara terbuka sebagai bukti bahwa perlawanan telah dimulai. Sekarang, giliran kita sebagai rakyat untuk tetap bersatu, berdiri tegak di belakang penegakan hukum yang adil, dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk mengenyangkan perut para perampok bangsa. Di balik rasa lelah dan amarah melihat triliunan rupiah uang negara digerogoti oleh oknum tidak bertanggung jawab, masih ada percikan harapan yang menyala di dalam dada kita sebagai rakyat kecil. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang apatis atau putus asa. Di tengah gempuran berita tentang keserakahan, kita masih ingin dan wajib percaya bahwa negeri ini tidak kekurangan orang baik. Masih banyak pejabat, aparat, dan pemimpin yang memiliki nurani, bekerja dengan jujur di bawah janji sumpah jabatan mereka, serta tulus mengabdi demi kemakmuran masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari harapan besar kita hari ini, adalah dorongan yang tak pernah padam agar undang-undang perampasan aset dapat segera disahkan di tanah air. Bagi kita rakyat kecil, undang-undang ini bukan sekadar aturan hukum biasa di atas kertas, melainkan instrumen kunci dan senjata paling ampuh untuk memiskinkan para koruptor serta membongkar gurita mafia sampai ke akar-akarnya. Tanpa undang-undang yang tegas untuk menyita seluruh kekayaan hasil kejahatan, penangkapan demi penangkapan akan terasa hampa. Kita merindukan hari di mana tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk menikmati hasil rampokan dari perut bumi Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia yang benar-benar bersih, maju, dan berwibawa, di mana hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Harus kita tegaskan bersama bahwa video ini dibuat sama sekali bukan untuk menyudutkan, menghina, atau menyerang pihak manapun secara pribadi. Video ini lahir dari ketulusan hati, hadir sebagai wadah dan ruang terbuka bagi kita seluruh rakyat kecil untuk menyuarakan aspirasi, rasa peduli, serta kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia. Kita bersuara bukan karena benci, melainkan karena kita sangat menyayangi masa depan anak cucu kita di negeri ini. Kita tidak ingin kekayaan alam yang melimpah ruah hanya menjadi ajang bancakan segelintir oknum rakus, sementara masyarakat di pelosok daerah masih harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan dan terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen negara yang hari ini sedang tulus berjuang mengembalikan hak-hak rakyat. Pertarungan melawan jaringan mafia dan korupsi skala raksasa ini bukanlah hal yang mudah. Di tengah proses bersih-bersih ini, akan ada banyak sekali upaya dari pihak-pihak yang kepanasan untuk memecah belah kita. Mereka akan mencoba mengalirkan narasi penyesatan, menyebarkan berita bohong, dan memprovokasi agar rakyat saling bermusuhan satu sama lain. Pesan terpenting untuk kita semua, jangan pernah mau dan jangan pernah mudah untuk diadu domba. Ketika masyarakat mudah terpecah belah, disitulah para perampok uang rakyat bersorak gembira, karena perhatian kita teralihkan dari kejahatan mereka. Kita harus tetap tenang, cerdas dalam menyaring segala bentuk informasi, serta fokus mengawal setiap kebijakan dan langkah penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran. Persatuan rakyat adalah benteng pertahanan terkuat bagi para pemimpin yang sedang berjuang di garis depan. Secara khusus, mari kita selipkan doa yang tulus dari lubuk hati kita yang paling dalam untuk beliau para pemimpin, pejabat, dan aparat yang bekerja dengan jujur serta berani pasang badan demi rakyat. Semoga Bapak Presiden, jajaran menteri, pimpinan Kejaksaan Agung, serta seluruh petugas di lapangan yang bersih dan berintegritas senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, ketabahan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga beliau semua selalu dilindungi dari segala bentuk ancaman, tipu daya, dan tekanan dari para mafia yang ingin menggoyahkan niat mulia mereka. Sebab, ketika pemimpin yang bersih dan rakyat yang bersatu berjalan berdampingan, tidak ada kekuatan mafia manapun yang sanggup meruntuhkan bangsa ini. Impian melihat Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil. Momen pengungkapan dan penyitaan aset triliunan rupiah belakangan ini harus menjadi titik balik sejarah menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang kritis namun santun, berani membela kebenaran, dan terus menebarkan semangat persatuan. Bagikan video ini sebagai pengingat bahwa suara rakyat adalah suara perubahan.
Mari kita kawal terus perjuangan ini bersama-sama, demi Indonesia yang bersih, bermartabat, dan berjaya. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, jika kita jujur, sebagai orang kecil yang sehari-hari mikirin besok mau makan apa, mikirin harga beras yang naik turun, dan nyari kerjaan yang susah, pasti kita kaget, campur jengkel waktu lihat tumpukan duit yang sangat banyak dipajang di TV. Uang kertas merah gambar Soekarno-Hatta ditumpuk tinggi banget kayak gunung. Tapi kalau kita pikir-pikir pakai akal sehat rakyat biasa, pameran duit sebanyak itu sebenarnya bikin kita ngelus dada. Kok bisa uang sebanyak itu digarong bertahun-tahun, tapi orang-orang pintar di atas sana baru pada tahu sekarang? Nah, inilah 5 jeritan hati dan pikiran jujur dari kita rakyat kecil. Yang pertama, kita sebagai rakyat sangat senang melihat uangnya bisa kembali ke kas negara. Tapi nanti beneran sampai ke rakyat atau enggak, itu pertanyaannya. Melihat uang triliunan disita itu memang bikin puas di mata. Tapi buat kita wong cilik, pertanyaannya paling penting cuma satu. Duit itu nanti larinya kemana? Jangan sampai setelah heboh di berita, duitnya cuma pindah kantong dari pejabat A ke pejabat B, atau habis dipakai buat rapat-rapat yang nggak jelas manfaatnya. Kita sebagai rakyat pengen duit hasil sitaan itu benar-benar dipakai buat turunin harga beras, buat gratisin biaya anak sekolah, buat benerin jalan berlubang di desa yang bikin orang sering jatuh. Lalu yang kedua teman-teman, jangan cuma panas di awal, nanti melempem di tengah jalan. Teman-teman, kita rakyat kecil sudah kenyang dikasih tontonan kayak seperti ini. Biasanya kalau ada pejabat baru atau isu lagi rame, hukum kelihatannya galak banget. Semua ditangkapi, duit dipajang di media, tapi nanti begitu beritanya basi, kasusnya hilang begitu saja, koruptornya bisa tidur nyenyak lagi. Denda bisa didamai-damai di bawah meja. Kita nggak butuh gertakan sengatan lebah yang cuma sehari. Kita pingin pemerintah beneran sikat habis koruptor dari sekarang sampai seterusnya. Jangan cuma pas lagi masuk TV saja. Lalu yang ketiga, yang ketangkap jangan cuma ekornya, kepalanya juga harus diseret. Seringnya kalau ada kasus maling duit negara, yang ditangkap dan dipajang di media cuma anak buahnya, orang suruhannya, atau pengusaha kelas teri. Sementara bos besar, orang kuat, atau oknum punya jabatan tinggi yang ngelindungin mereka dari belakang malah aman-aman aja, nggak tersentuh. Rakyat nggak bodoh, kita pingin lihat orang-orang kuat dan backingan di balik mafia itu benar-benar ditangkap, dicopot jabatannya, dan dimiskinkan sampai nggak punya apa-apa lagi. Lalu yang keempat, jangan semua beda pendapat dituduh dibiayai mafia. Isu kalau duit koruptor dipakai buat biaya gerakan ngelawan pemerintah itu memang serem. Tapi tolong, jangan sampai kalau ada rakyat kecil, mahasiswa, atau buruh yang lagi demo nuntut harga bahan pokok turun, langsung dituduh dibiayai mafia. Kita minta keadilan karena perut kita lapar dan kita lagi hidup susah, bukan karena dibayar sama koruptor. Tolong bedakan mana jeritan rakyat murni yang lagi kesusahan dan mana orang yang beneran dibayar oleh mafia. Lalu yang kelima, percaya sama orang baik tapi tetap harus kita awasi. Teman-teman, kita masih percaya di negeri ini masih banyak pejabat, polisi, dan jaksa yang jujur, yang bersih dan beneran kasihan sama rakyat kecil. Orang-orang baik orang-orang baik ini harus kita dukung dan kita doakan supaya selamat dari fitnah para mafia. Tapi ingat, siapapun pemimpinnya dan sehebat apapun janji pejabatnya, kita sebagai rakyat nggak boleh merem. Kita harus tetap awasi kerja mereka. Supaya apa teman-teman? Supaya uang pajak
dan hasil bumi Indonesia benar-benar kembali ke tangan rakyat, bukan ke kantong para perampok. Teman-teman, perang melawan mafia ini bukan cuma urusan orang-orang yang memiliki jabatan saja. Ini urusan perut kita semua. Kita butuh rakyat bersatu, tidak bisa diadu domba, tapi kita tidak butuh janji-janji manis dari pejabat yang bisanya obral omongan manis di media. Oke teman-teman, agak pusing saya teman-teman, lagi kurang bersemangat teman-teman, nggak tahu kenapa ini. Ya udah, terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar. Maaf kalau hari ini kurang maksimal. Semoga dimaklumi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Irham, host Tiang Politik, undur diri. See you next time.